Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial Odoo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di Odoo 17 Enterprise Edition. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai lanjutan proses purchase order, yaitu vendor bill ya. Lalu di video kali ini kita akan membahas mengenai purchase agreement. Purchase agreement itu dokumen yang digunakan untuk menetapkan persyaratan ya dan kondisi khusus untuk pembelian barang atau jasa dari vendor tertentu. Purchase agreement juga memungkinkan si perusahaan ini untuk merinci persyaratan pembelian seperti harga, jumlah, jangka waktu, atau kondisi khusus lainnya sebelum pembelian aktual dilakukan. Jadi ini lebih ke ke tender gitu ya. Jadi kita harus memilih vendor-vendor yang sekiranya mana yang cocok untuk kebutuhan pengadaan di perusahaan itu gitu. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mulai masuk ke dalam modul purchase ini, kita masuk dulu ke apps ya. Kita install dulu fiturnya, purchase agreement. Oke, nah ini nanti ada yang seperti ini. Nanti tinggal diinstal aja. Nah ini kebetulan di saya sudah terinstall si purchase agreement-nya gitu. Oke, kalau misalnya sudah terinstall, kita langsung masuk ke purchase, modul purchase. Oke, fitur itu ada di menu orders. Kemudian sini ada yang namanya blanket orders. Ya, di sini sudah masuk ke halamannya si blanket orders gitu. Nah, ini adalah dokumen sebagai sebagai permintaan dari beberapa PO untuk kita kirimkan ke beberapa vendor juga gitu. Nah, ini kita new dulu. Oke, purchase representatifnya akan otomatis terisi ketika kita melakukan login. Kemudian agreement type-nya ya, di sini ada dua, call for tender atau blanket order gitu. Kalau bawaan dari Odoo, call for tender ini nantinya kita akan memilih salah satu vendor dari banyaknya vendor yang sudah masuk ke kita. Sedangkan kalau blanket order itu nanti dia konsepnya kita bisa pilih banyak gitu. Misalnya kita mau order lebih dari satu line gitu ya. Nah nanti untuk vendornya itu kita bisa banyak vendor gitu ya. Ini kita contoh call for tender. Oke, kemudian agreement deadline coba saya isi misalnya sampai ke 31. Kemudian ordering date-nya itu di tanggal hari ini ya. Kemudian delivery date-nya itu misalnya di 12. Kemudian di sini ada produk. Ini kita pilih misalnya lemari kayu jati 3 pintu. Oh ya, di sini vendornya dikosongkan aja dulu karena kita belum mulai memilih si vendor-vendornya. Quantity 10 ya, uangnya unit. Kemudian unit price-nya saya membutuhkan 10 quantity dengan biayanya itu kurang lebih adalah 900.000 misalnya. Oke, kemudian saya save. Oke, kalau misalnya sudah kita confirm. Oke, di sini nanti statusnya dia akan berubah menjadi confirm. Kemudian akan muncul di sini adalah smart button-nya ya. Jadi smart button ini akan menandakan PO atau RFQ ya, RFQ yang bakal kita lempar ke vendor-vendor gitu. Nah, kalau misalnya kita udah punya, kita tinggal bikin aja, klik di tombol new quotation ini. Ini saya misalnya contoh bikin Olympic Furniture gitu. Ya, order deadline sama expectednya ini akan sesuai dengan di blanket ordernya. Kemudian produknya di sini udah otomatis ya terisi dengan unit price-nya. Ini bisa kita sesuaikan, misalnya dia butuhnya 900.000 kan, kita butuhnya ternyata dia berani ngasih harga adalah 910 ya. Ini teksnya coba saya hilangkan dulu.
Jadi totalnya adalah 9.100.000. Kalau misalnya kita save, oke. Nah, di sini akan ada satu nih, ada satu RFQ. Lalu saya bikin satu lagi, vendornya misalnya IKEA. Oke, sama. Ternyata IKEA ini ngasih harga adalah 920. Saya save. Kalau kita balik lagi, di sini sudah ada dua. Oke, untuk pemilihannya, untuk pemilihan si vendor ini mana yang menang, kita tinggal klik aja di smart button-nya di sini. Nah, di sini akan menampilkan PO-PO yang masuk ke dalam blanket orders. Tapi kalau misalnya kita mau lihat secara keseluruhan PO-PO yang sudah kita buat, itu tinggal kita masuk aja ke request for quotation. Nah, nanti di sini akan ada muncul banyak gitu. Nah, ini kebetulan baru 3 ya. Kemudian kita coba masuk lagi ya ke tadi smart buttonnya tadi. Nah, di sini itu kita belum bisa menunjukkan kualitas dari si barang yang kita inginkan gitu ya. Jadi di sini hanya sebatas expected arrival-nya, mana yang bisa lebih cepat, terus dari sisi harga juga gitu. Kemungkinan kalau misalnya mau ada catatan-catatan tersendiri, itu bisa kita masukin aja di sini ya. Oke, bisa kita masukkan di situ, di term and condition ya sini. Gitu. Nah, di sini ada kelihatan nih, misalnya totalnya itu adalah 10.212 untuk vendor IKEA dan 9.100.000 itu untuk vendor Olympic Furniture. Misalnya kita akan memilih vendor Olympic ya yang lebih murah ya, gitu. Nah, dan dua-duanya di sini statusnya itu adalah RFQ gitu. Nah, ini kita klik aja di sini. Oke, kalau misalnya ini kita anggap sebagai pemenangnya, tinggal kita klik saja confirm order. Nah, di sini akan otomatis status dari si RFQ-nya itu akan berubah menjadi purchase order gitu. Jadi sudah bisa kita lakukan pemesanan. Kalau kita balik lagi ke blanket ordernya ya, kalau kita klik di sini smart button, otomatis RFQ lawannya yang tadi ya, itu dia akan statusnya berubah menjadi cancel di sini, gitu. Jadi dia akan otomatis. Jadi dari dua vendor ini yang memenangkan si pengadaannya itu adalah si Olympic Furniture. Dia statusnya sudah berubah menjadi purchase order. Oke, ini adalah blanket order, dan di sini si blanket ordernya statusnya dia akan berubah menjadi close gitu karena sudah ada pemenangnya gitu. Oke, sekian video kali ini pembahasan mengenai purchase agreement. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.